wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Orang tua atau al-walidain dalam bahasa Arabnya adalah orang yang berjasa terhadap anak-anaknya, mulai dari pembibitan, mengandung, melahirkan, membesarkan, dan itu bertahun-tahun, mendidik sampai akhirnya dewasa. Memang yang paling berjasa kepada seseorang adalah orang tuanya. Tidak heran kenapa syariat Islam memberikan tekanan khusus kepada anak untuk berbuat baik terhadap orang tuanya. Jadi kalau sudah seorang anak tidak beragama, jauh dari Islam, maka yang terjadi adalah tidak menghargai orang tua. Dan orang yang taat beragama adalah orang yang memuliakan orang tuanya. Di dalam Al-Quranul Karim tidak satu ayat yang menyebutkan soal al-walidain ini. Di dalam salah satu surah yaitu Luqman ayat 14, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami pesankan, kata Allah nih. Jadi kalau sudah bahasanya kami pesankan, itu sekedar bukan memberitakan, Pak. Namanya pesan. Kami pesankan. Ya, yang berpesan siapa? Allah. Yang menciptakan kamu, menitipkan pesan kepadamu. Apa isi pesan itu? Biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya. Ya. Setiap orang bisa merenungkan bagaimana dulu dia di dalam rahim ibunya. Memang betul bahwa yang paling berjasa ini adalah ibu. Akan tetapi bukan berarti mengecilkan peran ayah. Anak tidak akan bisa lahir tanpa ayah. Jadi betul penekanan kepada ibu, karena jasa ibu lebih besar. Kenapa? Karena penderitaan, wabil khusus penderitaan waktu mengandung. Tapi bukan berarti ya saya berbuat baik sama ibu saja, ayah nggak usah lah, ayah biasa-biasa saja. Oh tidak, itu satu hal yang salah. Karena Allah menyebutnya dua-duanya, biwalidayhi. Ya, Allah menyebutnya kedua-duanya, biwalidayhi, artinya dua orang tuanya. Karena nggak mungkin anak lahir tanpa orang tua, ayah gitu. Sama ibu saja ya nggak mungkin. Dan juga selama membesarkan itu jelas sekali peran ayah kan. Nah, terus apa kata Allah dalam Al-Quran surat Luqman tadi ayat 14? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Dikandung oleh ibunya, ya, penderitaan di atas penderitaan. Semua kita punya istri. Coba lihat bagaimana istri kita hamil, Pak. Makan gak enak, betul ya? Tidur gak nyaman. Itu sebabnya kenapa perempuan itu disuruh lebih banyak berdiam di mana? Di rumah. Karena berat. Dia punya suami, dia punya anak. Bagaimana dia dipaksa di luar rumah? Ya. Nah, jadi hamalathu ummuhu, dia dikandung oleh ibunya, penderitaan di atas penderitaan, disapih selama 2 tahun. Nah, lihat tuh ya, menyusui itu selama 2 tahun. Nah, kalau anak mau pinter, harus disusui 2 tahun dulu. Cerdas anaknya.
Karena Allah menyuruh begitu. Kenapa belakangan ya anak-anak yang lahir belakangan ini, karena begitu lahir ibunya gak mau menyusui, belikan susu, ya susu kambing, susu apa, padahal buku tidak terdesak, ya kecuali memang mendesak, ya karena tidak tergantikan. Susu ibu itu tidak tergantikan secara juga kesehatannya. Memang Allah sudah setting begitu. Jadi 2 tahun. Anishkurli. Ini pesan Allah Ta'ala. Bersyukurlah kamu kepadaku karena aku yang menciptakan kamu, kata Allah, dan bersyukurlah kamu kepada 2 ibu bapamu, ilayyal masir. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan birrul walidain, berbuat baik. Bentuknya berbuat baik itu apa? Melakukan segala yang terbaik untuk orang tua. Memanggilnya, tidak boleh memanggil orang tua dengan namanya. Ayahnya namanya Muhammad, si anak tidak boleh panggil Muhammad. Itu termasuk tidak beradab, itu tidak beretika, ya. Panggillah dia dengan panggilan ayah, bahasa Arabnya abi, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian begitu juga memuliakan. Jadi ada yang namanya memuliakan orang tua, ya. Memuliakan ini seperti apa? Memberikan yang terbaik untuk orang tua, menghormatinya dalam ucapan, tidak membantahnya. Ngomong-ngomong di zaman sekarang, gara-gara ini anak banyak jadi durhaka, ya. Ini salah satu penyebab anak jadi durhaka, Pak. Apa kira-kira persoalannya dengan HP itu? Isi konten HP itu tidak pernah mengajarkan berbakti pada orang tua. Tidak ada isinya itu begitu yang ditontonnya itu. Kemudian kondisi dia menonton HP itu sendiri keasikan, sehingga kalau dipanggil orang tuanya, dia juga dengar tuh. Bahkan ketika dipanggil 2-3 kali, dia akan apa? Marah. Apa sih? Jadi ini melahirkan HP ini tontonannya bukan HP-nya. Tontonan itu melahirkan sikap yang negatif, termasuk diantaranya kepada orang tua. Dipanggil anak duduk, dia pegang HP nih, dipikir dengerin ayahnya. Ya sama, kadang-kadang orang dengerin ceramah pegang HP, dipikir mendengarin, padahal di mana dia, di mana isi ceramah, kan gitu ya. Jadi anak juga begitu. Dipanggil anak, sini nak dulu, kita mau ngobrol dulu. Dia pun terus dengan HP-nya kan, browsing. Begini, kita mau begini. Kamu dengerin bapak enggak? Ya ngomong aja. Ya ngomong aja. Saya dengerin kok. Pasti perhatiannya ke situ. Jadi ini bagian daripada apa? Tidak menghargai orang tua. Jadi banyak hal yang lahir yang sifatnya negatif gara-gara ini dia, Pak, gadget ini, ya. Nah, jadi oleh karenanya kita mau bilang apa? Mau melarang anak pegang HP sekarang udah hampir nggak mungkin lagi, karena ada suatu zaman kemarin dari tahun 2020 sampai 2023 memang ini salah satu targetnya itu dia membiasakan anak dengan HP dan alat-alat komunikasi. Belajar online, sikit-sikit online. Anak itu sudah membuat dia apa? Makin renggang dengan orang tua. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, Islam mengajarkan secara umum birrul walidain, tetapi ke bawahnya itu apa? Menghormati, memuliakan, kalau dipanggil datang, memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang tua. Kalau orang tuanya butuh bantuan, ya,
Dia siap mengorbankan apa saja demi orang tuanya. Masya Allah. Pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni? Nah, yakin saya banyak yang pernah dengar, ya. Subhanallah, subhanallah. Uwais, ya, Uwais Al-Qarni, seorang yang hidup dulu, ya, bukan di zaman Nabi, setelah Nabi, ya. Kita sebutlah dia tabi'in, tinggal di Yaman. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu oleh Allah Ta'ala berbicara tentang si Uwais itu. Ajaib, ya. Nggak pernah ketemu Nabi, Pak. Tetapi Nabi berpesan kepada sahabatnya, kepada Umar, kamu nanti kalau ketemu Uwais itu minta berdoa, didoakannya. Ajaib. Ada apa dia? Dari Yaman ke Makkah menggendong orang tuanya, ibunya. Tidak ada orang yang sanggup, bisa dipastikan, ya. Bahkan konon ceritanya sebelum mulai hari H dia menggendong itu, dia sekian lama berlatih dulu, Pak, naik gunung, membawa beban, berlatih nih, luar biasa. Jadi begitulah seharusnya memang seorang anak pada orang tuanya, memuliakannya. Apa yang menjadi kemauan orang tuanya diusahakannya, ya. Artinya selama tidak bertentangan dengan syariat, gitu. Kalau bertentangan dengan syariat, ya minta maaf, gitu, ya, tidak bisa memenuhi permintaan orang tuanya, ya. Tapi selama tidak bertentangan dengan syariat, dia harus memenuhi permintaan orang tua. Kemudian, saudara-saudara, ada hadis yang mengatakan dulu waktu sahabat mau jihad, kan kalau Rasulullah mengumumkan jihad itu, semua orang ingin daftar. Kita mau jihad nih, semua laki-laki mau daftar, yang di bawah umur, yang apa. Salah satu cara Rasulullah mensensor, ya, sensor dulu nih. Kamu punya orang tua enggak? Punya. Ahayyun walidaik, orang tua kamu masih hidup? Masih. Maka berbuat baiklah kepada orang tua. Sudah, kamu gak usah ikut, gak usah ikut perang. Jadi sampai sebegitunya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, farji' ila walidaika fa ahsin sahbatahuma, kembalilah kepada dua ibu bapamu, berbuat baiklah dalam mempergauli keduanya. Karena kalau anaknya pergi perang, siapa yang ngurusin? Betul kan? Jadi begitulah. Dan jangan menghinakan orang tua. Ada namanya durhaka, kan begitu, ya, durhaka. Di samping kedurhakaan itu ada yang namanya menghinakan orang tua. Ada juga memaki orang tua. Apa ada orang memaki orang tuanya? Mungkin tidak ada. Tetapi kenapa dikatakan memaki orang tuanya? Dia memaki orang tua seseorang sehingga orang itu memaki balik dia. Itu namanya dia memaki orang tua sendiri. Ya, dia kata-katain orang tua orang lain, maka orang itu membalas, maka itu artinya dia sama saja memaki-maki orang tuanya. Jadi secara umum alhamdulillah, ya, kita secara informasi ini sebenarnya sudah sampai ke anak-anak, tapi pembiasaan yang kurang. Dan ini memerlukan apa?
pendidikan yang serius. Di anakmu itu sekolah di mana? Dari situ. Ya, kalau anak tidak sekolah di pendidikan yang mengajarkan akhlak, dia tidak akan sensitif terhadap orang tua. Dia hanya dikejar dengan apa? Prestasi, prestasi, prestasi. Dan itulah yang terjadi sekarang, di mana anak kehilangan hormat kepada orang tua, tidak ada respect sama orang tua lagi. Saya terus artinya timbal balik ini ya, apa adab orang tua kepada anak. Karena ini ada dua hal, adab nanti ya yang mana artinya kita tambah dari sini dari sana. Adab orang tua kepada anak ya mulai dari apa? Menamainya dengan nama yang baik ketika dia lahir. Ya. Tapi sayangnya di kita ini nama itu asal aja. Betul kan? Sedih juga kita, Pak. Ya. Nama nggak punya arti. Ya. Padahal nama itu dengan itu dia nanti dipanggil sampai ke akhirat. Seharusnya orang tua memberikan nama yang baik, dan itu hak anak terhadap orang tua loh. Mungkin termasuk di kita ini banyak orang-orang yang tak mengerti bagaimana memberi nama. Entah nama apa saja dikasih, Pak. Digabung-gabung nama ayahnya sama ibunya, 3 huruf pertama ayah, 3 huruf kedua, kemudian nama itu sampai 3. Ini cuma di kita, Pak. Ya, Muhammad, katakan saja baguslah kebetulan, Muhammad Yusuf Syuaib, bagus ya kan? Ya, tapi kadang-kadang membuat orang bingung. Seharusnya Muhammad itu nama si anak, Yusuf itu nama ayahnya, Syuaib itu nama kakeknya. Tapi kita tidak. Muhammad Yusuf Syuaib. Muhammad itu siapa? Saya, Pak. Yusuf itu siapa? Saya juga. Syuaib itu siapa? Saya juga. Lah, kok banyak banget nama kamu? Ya. Kalau di dalam kaidah menamai anak, nama itu cuma satu. Si Ahmad kah? Abdullah kah? Muhammad kah? Lalu setelah nama dia itu nama siapa? Nama siapa? Orang tua, bin. Begitu. Kalau sudah terlanjur ya udah. Tetapi siapa tahu Anda punya anak, jangan namai anak sampai 3. Ya. Kemudian apa nama yang kamu berikan kepada anak? Yang nggak ada artinya. Banyak kita lihat daftar orang ya, daftar orang entah siapa, entah apa arti kata-kata ini. Padahal seharusnya tugas kewajiban seorang ayah memberikan nama yang baik, nama Allah, nama yang baik. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur. Ini sudah hampir tidak ada lagi nama seperti ini, betul tidak? Gak keren. Ya. Kenapa kita menganggap nama-nama yang benar tidak keren? Padahal nama Allah itu ada 99, Pak. Ya kan? Ambil salah satu, Abdul Kabir, Abdul Ghafur, Abdul Rauf. Ini dibilang nama orang tua. Gak keren lagi. Padahal itu nama yang terbaik, nama mengambil dari nama Allah. Cuma saja tetap harus pakai kata Abdul, gitu. Jangan temanmu namanya siapa? Pak Rahman. Ini udah gak benar. Rahman itu nama Allah, sama saja namanya, nama dia Allah, betul gak? Karena Rahman itu nama Allah kan. Gak boleh nama orang langsung dari nama Allah, harus ada kata apanya? Abdul. Abdul Aziz. Nah, jangan Pak Aziz.
Pak Rahim, Pak Rahman. Itu tidak sesuai etika itu. Nah, sudah memberi nama, iya. Kemudian husnul tarbiyah, mendidiknya, memberikan pendidikan yang baik, mengajarinya agama, mengajarinya akhlak. Itulah etika orang tua kepada anak. Akhlak yang baik ditanamkan kepada anak. Itu hak anak dan menjadi kewajiban orang tua. Karena biasanya anak itu belajar yang pertama dari siapa? Lingkungan terdekat. Apa yang dibuat ayahnya, ibunya, itulah yang akan dia buat. Nah, sekarang ini bertambah yang ketiga, Pak. Ayah, ibu, yang ketiga ini. Bahkan lebih banyak belajar dari sini, Pak. Bapak perhatikan nggak anak-anak zaman sekarang yang kecil-kecil gampang marah, emosi. Perhatikan nggak? Coba perhatikan. Karena game yang dia lihat di sini yang ngajarkannya itu, ya, game itu mendidik dia jadi pemarah. Ketika dia nggak berhasil, ngamuk dia, gue banting ini nanti. Ya, coba anak kalau dilepas dengan gadget ini, ya betul, hancur-hancuran. Kecil udah pandai marah, dia marah sendirian tuh. Dia ngamuk-ngamuk sama gamenya itu, ya, ngamuk-ngamuk sama gamenya itu. Kenapa nak? Kenapa? Ini sih, astagfirullahaladzim. Jadi pengaruh-pengaruh buruk masuk melalui handphone. Bagaimana? Nah, jadi husnul tarbiyah, memberikan, kemudian mempergaulinya dengan baik, dengan kata-kata yang lembut. Nah, ini mohon maaf ya, kadang-kadang tiap daerah itu punya kekhasan. Nah, tiap daerah ada daerah-daerah suku, ya, yang mungkin kita punya ya karakter beda-beda. Ini dia. Itu banyak mempengaruhi juga kepada watak si anak. Makanya ya ambillah yang baiknya. Pemberani bagus, tapi jangan kasar. Kalau kasar udah nggak bagus. Ya kan? Jadi mempergaulinya dengan yang baik, mengajari dia akhlak sabar, mengajari dia bersyukur, berterima kasih, mengajari dia mencukupkan apa yang ada, ya. Kamu mau apa? Ini yang dikasih, saya nggak mau yang ini, saya mau yang itu. Yang satunya itu dia mau itu mahal. Yang Allah kasih ke kamu ini karena ayahmu yang bisa diberinya hanya yang ini. Jadi kamu harus punya sifat apa? Qanaah. Nah, ini semuanya kan merupakan apa? Pendidikan yang baik, akhlak yang baik. Sabar ketemu anak, ketemu masalah langsung marah, panik. Nah, di situ kesempatan untuk kemudian membuang-buang waktu. Mengingatkan anak, nak, kamu berapa jam kamu pakai waktu untuk main game gitu. Apalagi anak kalau nggak sekolah, Pak, apalagi yang dipegangnya hanya HP. Nah, kadang-kadang ibu-ibu juga di rumah ya sengaja membelikan HP untuk anaknya supaya nggak rewel. Jadi asik dengan HP-nya itu. Jadi si ibunya nonton juga, main HP juga, anak diberikan HP. Seperti apa kira-kira bayangan Bapak? Anak yang lahir seperti ini, seperti apa? Nggak akan bisa kamu harap. Jauh dari anak yang soleh. Nah, jadi orang tua harus punya program terhadap anak. Programnya apa? Menanamkan Al-Quran. Al-Quran dulu nih. Kita harus punya target anak itu umur berapa dia harus hafal. Ya, jangan dia taman SD juz amma pun tidak hafal. Nah, ini sebagai tantangan ya Pak ya. Dia taman SD dia harus sudah hafal apa? Juz amma, juz 30. Nah, lalu bagaimana? Itu tidak secara tiba-tiba,
memang harus dicicil. Ya, dari mulai dia masuk SD, ini harusnya kalau dia sekolah Islam ini sudah tercover ini. Tapi masalahnya kalau dia bukan sekolah Islam, dia sekolah umum mana ada menghafalkan Quran. Ya, pendidikan agama saja hanya 2 jam saja, apa yang mau diajarkan. Nah, jadi untuk orang tua seperti ini, inilah dia ada kepedulian, perhatian kepada anak. Ini bagian daripada adab etika ayah kepada anak. Coba nanti anak itu dewasa, saya dulu gak pernah diajari ayah saya untuk menghafal Quran. Coba bagaimana dia menyesali orang tuanya. Saya dulu tidak pernah diajari yang baik, ya, sehingga saya akhirnya mencari pergaulan sendiri, bergaul sama anak-anak yang apa? Anak-anak orang gagal, ya, mulutnya hanya mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, jadi ini semuanya etika ayah orang tua kepada anak, tidak mencontohkan sesuatu yang buruk di depan anak. Di zaman ini Pak, anak-anak itu SD saja istilah-istilah orang dewasa sudah tahu. Lagi-lagi dari mana? Dari sini. Nama alat kelamin dia hafal betul. Apa yang ada di sekitar alat kelamin dia hafal. Hubungan-hubungan orang dewasa dia hafal. Coba Bapak berpikir kita sama-sama, bakal seperti apa generasi kita yang mendatang? Bakal seperti apa? Wallahu a'lam. Ya. Jadi terus terang memang jalan yang kira-kira membantu kita mendidik anak itu, terus terang ya, mengirim dia ke pesantren. Di sana dia tinggal. Karena kalau dia di rumah, sementara orang tuanya juga tidak punya program terhadap anak. Kalau kamu punya program terhadap anakmu, oke, ada waktumu, istrimu siap. Tetapi kalau istrimu tidak ada waktu, engkau juga tidak ada waktu untuk mengurusi mendidik anak, lebih baik engkau serahkan dia ke lembaga pendidikan yang fokus. Karena di pesantren anak tidak akan megang HP. Dipastikan dia tidak akan megang HP. Nah, kapan dia megang HP? Kalau dia pulang ke rumah, cuti sekolah, libur sekolah. Nah, jadi salah satu di zaman kita ini memang sudah begitulah. Cara yang terbaik untuk menyelamatkan anak, mengirim dia ke pesantren. Nah, pesantren juga kita perlu ya pilih-pilih, kan begitu ya. Belakangan ini Bapak mendengar ada suara-suara sumbang tentang pesantren. Ya, jangan gara-gara ada suara sumbang itu Bapak mengatakan, kalau begitu saya nggak jadi dah. Tadinya memang mau mengirim anak ke pesantren, kalau begini ada kejadian-kejadian pesantren, kalau enggak, kejadian itu satu kasus pesantren itu puluhan ribu jumlahnya. Masa kamu tidak bisa memilih? Jangan karena ada terjadi pada satu pesantren langsung kita menghukumi semua pesantren seperti itu. Ini kayaknya memang semua begitu, kayaknya. Gak bisa pakai kayaknya. Ya. Jadi akhlak yang bagus ditanamkan di pesantren. Menghormati orang tua di pesantren. Mendidik anak mandiri di pesantren. Ya. Mendidik anak keterampilan yang baik di pesantren, dan begitu juga kecerdasan di pesantren. Jadi betapa hebatnya ya atau kelebihan seseorang yang mengirim anaknya ke pesantren. Mungkin kalau ada pertanyaan sampai di sini dahulu, karena jamnya jam 1 sudah kan ya. Silakan, entah ada, saya mengikut aja. Ya.
Menuntut ilmu. Kewajiban utamanya itu seperti apa? Iya. Ada sebuah hadis ini sangat populer. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini sangat populer. Siapa yang menjalani suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu. Ini tidak menjalani jalan, Pak. Ustadznya datang ke kantor. Iya kan? Padahal itu menjalani jalan. Umpamanya seseorang belajar kemana? Ke Mesir. Berapa jauh, berapa ribu kilo, menyeberang benua, menyeberang lautan. Man salaka tariqan, siapa yang menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Karena ujung menuntut ilmu itu adalah kesolehan, ilmu yang bermanfaat, dan itu bekal untuk masuk surga. Jadi walaupun umpamanya tidak belajar secara formal, ya, mungkin ada yang tidak formal, pengajian, ya, makanya pengajian itu janganlah sekali sebulan mengajinya, kan begitu. Di mana saja, mungkin di rumah dekat masjid dekat rumah, ya. Nah, bahkan sekarang ini namanya ada juga pengajian online, ya kan? Ada tahsin online. Bahkan hebatnya lagi, apalagi ya, pendidikan tinggi online, S1 online, Pak. Dia nggak pernah ketemu dosennya, tapi belajar, dibimbing sama dosennya. Baca buku ini, ada ceramah, ada jam sekian sampai jam sekian, 4 tahun dapatlah dia sarjana. Ya itu masuk juga, itu salah satu ya cara untuk memudahkan. Nabi tadi mengatakan siapa yang menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, dimudahkan Allah dia masuk surga. Apa yang kita cari, Pak, selain surga? Kemudian orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh ikan di laut. Berapa jumlah ikan di laut, Pak? Ya nggak ada yang tahu. Orang yang alim diminta ampunkan oleh sebanyak ikan yang ada di laut. Masya Allah, miliaran ikan meminta kepada Allah keampunan untuk si orang alim ini. Jadi memang wajarlah kenapa dikatakan Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi ini mudah-mudahan secuil dari hadis-hadis yang mendorong kita supaya menuntut ilmu, wabil khusus ilmu yang menyelamatkan kita dari neraka. Ilmu ini kan banyak, Pak, ya, dunia, akhirat. Nah, ya semuanya itu dituntut. Bukan berarti kita menuntut ilmu akhirat saja, tidak. Karena kehidupan dunia, kita hidup di dunia perlu juga ilmu dunianya, ilmu pertambangan, ilmu macam-macam kan ya. Jadi itu semuanya insya Allah bermanfaat, asalkan niatnya karena Allah Ta'ala. Apalagi kalau memang sempat yang dipelajari, ditekuninya itu adalah ilmu menyangkut akhirat, maka semakin menambah semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah di antara hamba itu siapa? Ulama. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Dia punya ilmu tentang bahayanya neraka. Dia punya ilmu tentang bagaimana indahnya surga dan tidak ada tempat yang ketiga. Kalau tidak surga ya neraka. Karena dia punya ilmu tentang itu, dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada surga dan menjauhi neraka. Makanya betul, yang paling takut sama Allah itu adalah orang yang berilmu. Ada yang lain pertanyaan? Baik, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dengan mengenali adab
baik adab anak kepada orang tua, begitu juga ada adab orang tua kepada anak. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang salihah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.